Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kulo sakniki sakake Gus sampai Pak Said mbek jenengan. Ya matur nuwun Gus disakene. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesenangan orang ulama itu beda cara senang karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nantuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk dhuwit. Kula riyen nate janggal mbek kodok kodar. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum. Kan cara zahir kan iskal lu bingung. No. Ya kanggo sing mikir, nek sing ra mikir malah enak ra tuh iskal. Tapi kalau nate mau tak Umil Barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah, keburukan itu dilarang Allah, kok terjadi? Ya sudah, itu berarti di luar kehendak Allah. Karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gitu. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ini bantah sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti putih Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dia gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat, berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikan ini, atarohu ayyuk sokurhan. Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedijayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena nisbatkan kedijayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah itu seneng. Dibully koyo apa seneng. Cuma saya repot ahli sunnah, Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Jadi saya kira apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NU atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia itu bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadim itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah ada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafati. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kulo sakniki sakake Gus sampai Pak Said mbek jenengan. Ya matur nuwun Gus disakene. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi itu kayak Mas Nadib.
Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo. Bon kalau terus ngaji ini, kita terus kalau suwon farahul mukmin kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Ya seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Ya negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ene ana tetep sugih. Hebat boten Indonesia. Oh niki boten kok dukung korupsi boten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya sementing akibatnya aku seneng. Wes nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya aku seneng. Ini ajarannya Abdul Hasan Asadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan Asadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawab pangeran, nak wong ra maksiat terus sifat ghafur ku tak gopo. Mesti kan terus ora ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih mun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbak Nafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho wong teke riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu dhaif ta hasan baru. Sampeyan koyo Albani berarti. Sing jelas hadis itu wonten tentang ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahli sunnah napa? Baca. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolan. Jajal sampean ketok melas. Niku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Terus pokoke repot kabeh kena wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nek sampean seneng niate ngene iku jenenge ibadah. Nggih napa inna min khiyari ummati napa kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dhewean wae beku nasirron min khaufi anad. Tetap dalu-dalu nggih nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara senang sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula nu termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun kan di bapak, di mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tambah Tuhan. Kau Fir'aun. Ya itu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun. Sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan nggak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu bumi. Itu jenenge al-jamalul akli. Apa?
Al-Jamalul Akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Nah, itu jenis Al-Jamalul Akli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau itu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong darani stres paham ya. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan Al-Jamalul Akli atau Al-Iltizat Al-Akli, kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantasnya pangeran niku Al-Awwal, pantasnya pangeran niku Al-Qadim. Terus disifati lagi Al-Baqi atau Baqo. Pantasnya pangeran nggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo Baqo. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul lil khawadisi, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa punya Tuhan kemudian tersaing? Itu namanya Al-Jamalul Akli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kalau suwun manjan di acara format Banafes, monggo pokoknya dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing mletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sama tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak ngelakoni itu copy paste, itu jenis jiplak. Itu kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kali. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibu, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduwuk, musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya, ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang, yang susah tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah, yang seneng setan musuhmu. Mun jenengan milih mawon nyenengno kekasih jenengan, napa nyenengno musuhe jenengan? Ya gak mungkin kan pangeran kok kepengin nyenengno setan. Ya soleh. Jadi ono donga rada teroris. Ya siapapun itu, yang penting gue jadi seneng mbek pangeran. Mulane kula nak donga iku rapati tenanan, gue yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah Al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mu'minina raufur rahim. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan? Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Lah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kok donga tenanan? Wah nek ora repot. Repot wis didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean jenis wong sira serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, cipnya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas.